Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeno Saputra dari Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan, perkemihan, jantung, dan sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Yang pertama, anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut ke anus. Saluran ini mencerna, memecah, dan menyerap makanan melalui lapisan ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Organ pencernaan pelengkap termasuk lidah, gigi, kantong empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Sementara kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar air liur, hati, dan pankreas membantu menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanisme terjadi. Di dalam mulut terdapat organ aksesori yang membantu pencernaan makanan, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewati ke dalam kerongkongan. Bagian luar lidah mengandung banyak papila kasar untuk mencekram makanan karena digerakkan oleh otot lidah. Sementara air liur yang diproduksi oleh kelenjar air liur dilepaskan ke dalam mulut. Air liur mulai memecah makanan, melembabkan, dan membuatkan lebih mudah untuk ditelan. Air liur mulai memecah karbohidrat dengan bantuan enzim yang dihasilkan, yaitu enzim amilase. Gerakan oleh lidah dan mulai mendorong makanan ke bagian belakang tenggorokan untuk menelan. Klep menutup di atas bagian tenggorokan untuk memastikan bahwa makanan masuk ke kerongkongan dan bukan saluran udara. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Kerongkongan sebagai jalan untuk makan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Pada ujungnya, kerongkongan terdapat stinger atau cincin otot yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang ukurnya sekitaran 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus di perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang terletak untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya dan perlahan-lahan menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang dapat diserap langsung dari lambung. Zat-zat makanan lainnya harus menjalani proses pencernaan lambung. Dinding otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam darat dan enzim memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Makanan diolah menjadi bentuk semi padat yang disebut krim. Setelah makanan krim perlahan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui florid spinner, sebuah cincin otot antara lambung dan bagian pertama dari usus halus yang disebut dengan duodenum.
Sebagian besar makanan meninggalkan perut sehingga 4 jam setelah makan. Usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terletak hanya lebih rendah daripada lambung dan memakan sebagian besar ruang di rongga perut. Seluruh usus halus digolong seperti selang dan permukaan bagian dalamnya penuh dengan banyak tonjolan dan lipatan. Lipatan ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Pada saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% dari semua nutrisi telah diekstraksi dari makanan yang masuk ke dalamnya. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses pencernaan selesai. Di sini enzim dan zat lainnya yang dibuat oleh sel usus, pankreas, dan hati. Kelenjar di dinding usus mengeluarkan enzim yang memecahkan pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu, membantu membuat molekul lemak dapat larut sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutup-tutupi oleh jutaan fili dan mikrofili. Kombinasi keduanya meninggalkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran, memungkinkan penyerapan nutrisi terjadi. Usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung ini dimulai di sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi bawah. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu cecum, kolom, dan rectum. Cecum adalah kantung di awal usus besar. Area ini memungkinkan makanan lewat dari usus halus ke usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan mempanjangkan dari cecum ke rectum. Bagian berakhir dari usus besar adalah rectum, yang mana kotoran atau bahan limbah disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam atau elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan bakteri di usus besar, membantu memecahkan bahan yang tidak tercerna di sisi usus besar, dipindahkan ke arah rectum di mana feses disimpan sampai meninggalkan melalui anus. Sistem perkemihan. Sistem uraniria atau saluran kemih adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih melalui urin. Beragam penyakit seputar saluran kemih seperti infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan juga inkontinensia urin bisa saja Anda alami jika terdapat masalah pada sistem urinaria atau sistem saluran kemih Anda. Sistem uraniria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, juga uretra atau saluran kencing. Melalui saluran ini, urin dibuang keluar tubuh. Bagian-bagian pada sistem urinaria tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Fungsi bagian sistem urinaria. Urin adalah limbah cair yang terdiri dari air, garam, urea, asam urat, serta zat sisa metabolisme tubuh. Agar buang air kecil Anda normal, maka semua bagian di sistem urinaria perlu bekerja sama dalam urutan yang benar. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terdapat di dalam punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk.
Masing-masing memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Fungsi utama ginjal yakni mengatur jumlah air dan garam dalam tubuh, menyaring limbah atau sisa metabolisme tubuh, serta membuang hormon yang membantu mengendalikan tekanan darah. Ureter. Ureter adalah bagian sistem urinaria yang berbentuk saluran kecil yang terdiri dari banyak otot. Bagian inilah yang membawa urin dari masing-masing ginjal ke kandung kemih Anda. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ ini berada di dalam rongga panggul. Kandung kemih berfungsi menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah penuh terisi oleh urin, maka akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Uretra. Uretra atau dalam bahasa sehari-hari disebut saluran kencing adalah bagian di sistem urinaria berupa saluran yang menghubungkan kandung kemih ke bagian tubuh. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas untuk menjaga urin agar tidak bocor. Penyakit seputar sistem urinaria. Umumnya, urin yang sehat dan normal berwarna kuning pucat hingga kuning keemasan. Warna itu berasal dari zat yang disebut dengan urokrom, namun terkadang makanan dan obat tertentu dapat mengubah warna urin Anda. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Beberapa masalah tersebut meliputi 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada bagian sistem urinaria, yaitu dari ginjal hingga saluran kemih Anda. Wanita beresiko lebih besar terkena ISK daripada kaum pria. Batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau dalam istilah medis disebut dengan urolithiasis adalah proses pembentukan batu di sistem urinaria seperti pada batu ginjal, kandung kemih, atau uretra. Inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi di mana kontrol dalam kemih mengalami penurunan. Keadaan ini membuat Anda tiba-tiba mengompol ketika batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada orang yang lebih muda. Uretritis adalah peradangan pada uretra, namun berbeda dengan ISK. Keadaan ini biasanya menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan adanya dorongan yang meningkat untuk membuang air kecil. Penyebab utama adalah infeksi bakteri. Sistem reproduksi wanita dan pria. Yang pertama, sistem reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri dari berbagai bagian yang saling mendukung. Agar proses reproduksi bisa berjalan dengan baik, terdiri dari berbagai bagian luar dan dalam. Organ-organ tersebut perlu dikenali lebih rinci. 6. Alat reproduksi wanita bagian luar. Ada 2 fungsi utama dari alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu untuk memudahkan sperma masuk ke dalam organ reproduksi bagian dalam, serta melindunginya dari organisme penyebab infeksi. Organ-organ reproduksi wanita bagian luar dikelompokkan menjadi satu dalam area yang disebut vulva. 1. Mon pubis. Mon pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. 2. Labia mayor. Labia mayor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luarnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar pada labia mayor terdapat kelenjar, keringat, dan sebaceus
yang memproduksi cairan lubrikasi saat seorang perempuan memasuki masa pubertas. Labia mayor akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. 3. Labia minor. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi permukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari mengandung kemih ke luar tubuh. Bentuk dan ukuran organ ini dapat berbeda pada tiap individu. Permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif sehingga membuat mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. 4. Klitoris. Labia minor sisi kanan dan kiri bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lip atau lipatan kulit yang dinamakan prepur. Seperti halnya penis, klitoris juga dapat mengalami ereksi. 5. Vestibulas bulls. Vestibulas bulls adalah dua bagian panjang pada permukaan vagina yang berisi jaringan efektif saat seorang wanita merangsang. Bagian ini akan terisi banyak darah dan membesar. Setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir. 6. Kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin memiliki ukuran kecil berbentuk seperti kacang yang berada di pembukaan vagina. Fungsi organ ini adalah mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat melakukan hubungan seksual. 5. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Lebih dalam dari vulva terdapat organ reproduksi wanita bagian dalam. 1. Vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 cm sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks. Sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan merenggang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah. Sebagian persiapan penetrasi, vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalannya yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba Fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuangan setelah pembuahan terjadi sel telur yang telah dibuahi. Kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. 5. Ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan.
yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Fungsi organ reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga fungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Agar fungsinya bisa berjalan dengan baik, sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma. Sistem sel telur wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanan. Hormon ini lah yang kemudian memicu perkembangannya sel telur serta pelepasan setiap bulan. Proses ini disebut juga dengan ovulasi. Jika salah satu sel telur ada berhasil dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Hormon-hormon tersebut akan membantu mempersiapkan rahim agar bayi dapat berkembang dengan baik di dalamnya dan menghentikan proses ovulasi selama kehamilan. Cara kerja sistem reproduksi wanita. Aktivitas sistem reproduksi wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak maupun ovarium. Kombinasi dari hormon-hormon inilah yang kemudian akan memulai siklus reproduksi pada wanita. Namanya siklus reproduksi atau siklus menstruasi seorang wanita umumnya adalah 24 hari sampai 35 hari. Dalam jangkauan waktu tersebut, sel telur akan dibentuk dan dimatangkan. Di waktu yang bersamaan, dinding rahim akan bersiap untuk menerima sel telur yang dibuahi. Jika pembuahan ternyata tidak terjadi selama siklus ini, maka dinding rahim disiapkan untuk kehamilan tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses inilah yang dinamakan menstruasi. Darah menstruasi adalah hasil luruhan dinding rahim yang tidak menerima sel telur yang sudah dibuahi. Hari pertama menstruasi adalah hari pertama dari siklus reproduksi kembali mulai. Organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. Organ reproduksi laki-laki selama ini identik dengan penis, skrotum maupun bagian lain yang dapat terlihat mata. Padahal masih banyak organ lainnya yang menyusun suatu sistem reproduksi pria kompleks. 1. Penis. Penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Batang penis, kepala penis, bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. 2. Skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat vesikel yang biasanya disebut dengan testis. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu testis agar testis dapat memproduksi sperma dengan baik. Maka organ tersebut harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibanding suhu tubuh. Testis. Organ terbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun terletak dalam skrotum. Pada umumnya, setelah pria masing-masing memiliki 2 testis, testis berfungsi untuk menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu,
organ ini berfungsi untuk memproduksi sperma. 4. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya yang membuahi sel telur. 6. Organ reproduksi laki-laki bagian internal. Organ reproduksi laki-laki bagian internal juga disebut dengan organ aksesori 1. Vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra. Sebagian persiapan ejakulasi, vesicula seminalis merupakan organ yang berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekatnya pada dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. 3. Saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. 4. Saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. 5. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Kelenjar berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 6. Kelenjar bulboretral. Disebut juga sebagai kelenjar Kofer. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicin saluran kemih. Selain ini, organ ini membantu menetralisir kesamaan di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Fungsi organ reproduksi pria dimulai saat masa puber. Peran utama dari semua organ yang telah disebut di atas adalah bekerja sama memproduksi dan mengeluarkan semen ke sistem reproduksi wanita. Anatomi jantung. Anatomi jantung adalah bagian vital dalam tubuh Anda yang berfungsi sebagai menerima memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini punya ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Untuk lebih jelas, bagian-bagian jantung serta fungsi anatomi jantung. Perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut dengan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial inilah yang disebut dengan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitar. Bagian ini juga berfungsi untuk menyanggah dan menahan jantung untuk dekat berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Lapisan epikardium, lapisan terluar, myokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Serambi. Serambi atau disebut juga dengan atrium merupakan bagian
jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagian ruang penerima darah. Bilik sama seperti serambi. Bilik atau disebut juga ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi karena bekerja lebih keras memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Katup. Jantung memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu satu katup tricuspid speed mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmoner mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral mengalir darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral mengalir yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi. Katup aorta. Katup aorta membuka jalan bagian darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1 arteri membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Vena, pembuluh darah yang satu ini, membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu 1. Sistol, jaringan otot yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisi darah di jantung. Tekanan darah meningkat di arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol vertikal. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah akan yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Misalnya tekanan darah 120/80 yang menggambarkan tekanan sistolik 120 dan tekanan diastolik 80. Berbagai penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Penyakit jantung adalah
istilah yang mencakup setiap gangguan pada jantung. 1. Aritmia, detak jantung yang tidak beraturan. 2. Arteri koroner, terjadi akibat adanya penumpukan plak yang menyumbang aliran darah di arteri koroner. 3. Gagal jantung, terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif. 3. Kardiomiopati dilasi, terjadi saat bilik melebar akibat adanya pelemahan otot jantung sehingga tidak bisa memompa darah. 3. Gagal jantung. Gagal jantung terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif. 4. Kardiomiopati dilatasi, terjadi saat bilik jantung melebar akibat adanya pelemahan otot sehingga tidak bisa memompa darah dengan baik. 5. Kardiohipertromik, merupakan kelainan genetik yang terjadi saat bilik kiri menebal sehingga menyulitkan darah untuk dipompa keluar dari jantung. 6. Stenosis pulmonik, terjadi saat katup pulmonal sulit membuka sehingga menyulitkan jantung untuk memompa darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis.